sekalian, masih semangat semuanya? Masih ya? Masih pagi kan ya? Yang saya khawatirkan kalau nanti malah yang habis isoman siang ya, saya khawatir udah mulai pada tutup matanya. Ya, kita lanjut aja ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Kitrian Syah Kurniawan, sering dipanggilnya dengan Pak Ian. Saat ini saya sebagai pengamat kerja media, ahli media, ada di unit Direktorat Bina Pengamat Kerja, Ditjen Bina PK dan PKK, ya, Kemnaker. Dan hari ini kebetulan saya diberikan mandat, ditugasi oleh panitia penyelenggara untuk sebagai moderator untuk mendampingi narasumber kita untuk pada sesi yang kedua ya, pada sesi pukul jam 10.30 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Nah, jadi sebelum nanti kita serahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan paparannya, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama narasumber kita. Jadi saya akan membacakan biodata dari narasumber kita. Nama lengkap beliau adalah Bapak Wahyu Kitoyo, SE, MM. Untuk NIP beliau 1985 0320 2009 01 1002. Untuk tempat tanggal lahirnya di Purworejo tanggal 20 Maret 1985. Status pernikahan alhamdulillah ya Pak ya, sudah menikah. Pendidikan terakhir S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPUI Jakarta. Untuk alamat tinggal di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Untuk nomor telepon pribadinya nanti Bapak Ibu bisa mencatat, nanti mungkin kalau ada keperluan atau ada untuk konsultasi atau untuk bertanya nanti kemudian hari yang sesudah acara ini bisa dicatat 0821 10 35 1572. Saya ulangi 0821 10 35 1572. Untuk jabatan saat ini beliau adalah sebagai pengantar kerja ahli muda merangkap sebagai subkoordinator bidang PKM pemula. Untuk pengalaman jabatan beliau, saya bacakan dari yang urutan tahun paling yang lebih tua ya, yaitu tahun 2029 beliau sebagai calon penggerak swadaya masyarakat Balai Besar Pengembangan Latihan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ya, Jakarta. Untuk tahun 2016 beliau sebagai analis program dan anggaran Subbak PU Direktorat PPTPLN. Untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai kepala seksi PKM. Untuk tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai pengajar ahli muda sekaligus merangkap dari support bidang PKM pemula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk data narasumber. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja ya, mungkin nanti Bapak kita kasih kesempatan mungkin karena sesinya ada 1,5 jam, mungkin untuk paparan kita batasi 1,5 jam, untuk 1 jam kemudiannya kita kasih untuk diskusi Bapak Ibu semua kalian. Jadi untuk Bapak Wahyu Kitoyo saya persilakan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian, senior saya. Baik, tadi sudah diperkenalkan nama saya Wahyu Kitoyo. Saya sebagai pengamat kerja muda, masih baru Bu, di sini senior-senior, mohon bimbingannya ya. Saya juga merangkap sebagai subkoordinator bidang PKM di Kementerian. Sekarang ada 2 Pak PKM itu, PKM pemula dan PKM lanjutan. Nanti akan kita bedah, karena saya di bidang PKM pemula, dan kita bedah bagaimana penyaluran bantuan PKM pemula di tahun 2022. Jadi nanti dari bagaimana masyarakat mendaftar sampai nanti masyarakat penerima bantuan mengambil uangnya di bank dan membuat laporan. Jadi mulai tahun 2021 saya langsung aja ya. Mulai tahun 2021 kita sudah online untuk pendaftaran PKM pemula maupun yang lanjutan. Kita sudah online lewat bisa, termasuk nanti juga pada gaya semua online. Sebelum masuk bisa, kita ada namanya siap kerja sekarang. Kalau dulu sih snaker, ada yang belum, ada yang nggak tahu snaker, ada yang pernah akses, ada ya, ada yang belum. Yang daerah timur mungkin bisa akses nggak sih snaker atau siapa kerja?
Karena nanti proses input data atau pendaftarannya harus online ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita sudah tidak menerima kopi atau pendaftaran secara offline, kita sudah tidak menerima karena semua harus tersistem. Jadi satu single data ketenagakerjaan nanti ada di Siap Kerja, dia harus masuk ke Siap Kerja. Jadi di Siap Kerja itu juga nanti ada pelatihan, ada skill hub, ada riset dan safety hub juga ada di situ. Nah, sebelumnya mungkin saya dulu tanya dulu Pak ya, kalau di daerah Siap Kerjanya itu sudah jalan belum? Sebenarnya sudah dikasih tahukan, kemudian biasanya masuk ke standar, kemudian yang kemarin Siap Kerja sudah sebagian juga. Nah kemarin itu kita ada pemberitahuan bahwa ada namanya perbaikan website-nya. Jadi di kabupaten kami itu diinginkan dengan manual dulu, tapi nanti diinput setelah itunya website-nya udah jalan lagi. Itu dari daerah? Dari Garut. Oh ya, bukan Garut. Masih ini nggak mengeluarkan angka 1? Masih 600. 20 sampai 23.000 angka 1-nya. Oke, baik. Jadi boleh lanjut Pak. Next. Nanti akan geser nanti ke angka 1. Jadi tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja mandiri pemula sesuai dengan versi daerah bagi masyarakat mencari kerja dan dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja masyarakat. Ini saya cuplik dari juknis kita Bu. Ini paparan saya ini ditarik dari juknis. Itu karena juknisnya belum tanda tangan. Mungkin hari Rabu atau Kamis ini, jadi belum bisa sasar ya. Nanti sasar setelah juknis PKN pemula sudah tanda tangan. Kalau sudah ofisial nanti sasar. Oke, ini lanjut aja Pak. Nah, ini sasaran penerima bantuan kita. Ini tidak lepas dari Undang-Undang 13 ya, sama Peraturan Pemerintah Nomor 33. Jadi mengantar kerja. Jadi syarat utamanya Pak, Bapak Ibu sekalian ya, kita harus mengantar pencari kerja. Penerima bantuan kita nanti harus pencari kerja. Dan bentuk bantuan kita itu nanti kelompok. Satu kelompok itu 10 orang. Dan semuanya ketua dan anggotanya harus masuk Siap Kerja maupun masuk bisa, harus wajib, tidak boleh ditawar. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana memastikan penerima bantuan atau calon pendaftar ini adalah mencari kerja. Kan sudah jelas ya sebenarnya. Kalau mereka mendapatkan kasus itu mengurus KK1, berarti mereka mencari kerja. Sudah selesai. Kan itu indikatornya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Indikatornya kan itu aja, angka 1 sebenarnya. Kalau sekarang karena sudah ada Siap Kerja dan mereka Siap Kerja itu, ya mereka harus daftar online di Siap Kerja, harus punya akun dulu. Harus punya akun Siap Kerja. Ada yang pernah buka atau ada yang belum? Saya nanya yang belum. Ada yang belum buka, belum pernah buka Siap Kerja. Belum Pak. Nah, nanti coba buka. Sekarang bisa Pak buka. Coba aja Siap Kerja .kemenaker.go.id langsung. Nanti bikin akun. Nah, terus setelah bikin akun itu baru peserta ini atau calon penerima bantuan baru bisa bikin akun. Bisa. Tapi langkah pertamanya adalah bikin Siap Kerja. Terus ada bilang keluar ke depan dan tinggal wilayah kemiskinan ekstrim. Ini ada impresnya kalau nggak salah ya. Nanti bisa dilampirkan. Itu kawasan kesempatan kerja. Itu kawasan yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah. Itu ada MOU-nya antara Sekjen Kementerian dengan Bupati. Ini salah satu target kita juga. Bisa migran produktif
yang belum tahu, Desa Muda Produktif. Ini desa yang terdapat TKI, PMI yang banyak, ada Desa Muda Produktif, dan kita juga harus support di pilar keduanya untuk usaha produktifnya. Daerah dengan kategori jumlah pengangguran tertinggi, ini juga berdasarkan data kerja penyandang disabilitas. Ini juga kita biasanya rekom dari Direktorat PKDN oleh disabilitas. Terus daerah tertimpa dan terdampak bencana, tenaga kerja belum karma terdampak nasional logistik ekosistem yang di pelabuhan ini juga sudah kita identifikasi. Kita tinggal beberapa orang yang kira-kira layak untuk mendapatkan. Ini juga yang dibutuhkan calon penerima bantuan. Jadi kira-kira datanya apa aja yang perlu disiapkan. Yang pertama yang nama dulu, namanya harus jelas. Nanti satu kelompok 10 orang itu harus ada, terus nomor KTP-nya, nomor handphone. Karena nanti pakai Indonesia kalau salah juga disiapkan itu. Jadi rujukannya pada KTP dia harus punya nomor handphone. Itu bisa lewat email ataupun lewat SMS. Nah, surat pembentukan kelompok dari Kepala Dinas Tenaga Kerjaan Kabupaten Provinsi. Terus ini kurang ya. Satu lagi ada namanya Bandung. Kita harus dimasukkan juga di kerja. Bikin akunnya harus ada nama Ibu Bandung. Nama Ibu Bandungnya salah, biasanya ketolak. Tidak bisa. Harus benar. Ini nama Ibu Bandung di apa tuh di kartu keluarga itu, ya Mas ya. Kita harus tetap salah satu spasi aja nggak bisa. Nah, terus ketua kelompok nanti ya setelah kelompok mendaftarkan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kriteria dalam ujian teknis. Nanti ujian teknisnya kalau sudah ditandatangani. Ini ngomong-ngomong ada yang belum tahu TKM nggak? Jangan-jangan ada yang belum paham TKM apa itu? Tidak paham semua Bu ya? Belum Pak? Mulai yang memulai maksudnya. Oh, serius Pak? Oh gitu. Mohon maaf Pak, dari mana? Di Kabupaten Pegunungan. Oh iya. Oh iya siap. Pak lama itu ada Pak Arif. Pak Arif juga ya? Oh yang di klasternya. Ngikutin aja Pak, paham. Gampang. Oke, yang lain ada ini nggak? Yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut. Ya. Sebelumnya saya Indri dari Kabupaten Bengkulu Utara. Sebelum lanjut tadi kan Bapak sempat menyinggung masalah aplikasi siap kerja. Sebelumnya Sisnaker. Nah di sini kami di kabupaten, terutama kami yang dari Provinsi Bengkulu, admin kabupaten sempat ditunjuk untuk masalah karir hak dari Sisnaker. Bikin akun terus bisa mengakses apa-1 yang masyarakat input di situ. Terus kan nggak jelas tuh kan gimana lagi prosesnya setelah jadi admin, nggak ada tag, nggak ada apa, nggak ada sosialisasi, nggak ada PIC juga di provinsi masih terbatas. Mereka bilang mereka juga baru tahu Sisnaker itu apa. Sekarang aplikasi ini berubah lagi jadi siap kerja ini. Jadi semakin bingung lah kami yang di kabupaten. Terus terkait apa 1 tadi yang disinggung Bapak yang menjadi persyaratan dan mereka harus mendaftar di Sisnaker.
Terus di kabupaten kan masih tetap menjalankan mengeluarkan kartu AK1. Sebelumnya masih manual pakai kartu fisik, kartu kuning itu. Dan kebetulan di tahun ini kami di Kabupaten Bengkulu Utara launching aplikasi yang namanya Sipo Bengkulu Utara. Nah ini sekarang menjadi dilema dan seperti jadi tabrakan di kami. Aplikasi kita sudah ada, sudah promosi ke masyarakat. Sekarang juga lagi proses pengembangan sama ke sana kemari untuk lebih lagi memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi tenaga kerjaan. Sekarang ada lagi program ini siap kerja, aplikasi siap kerja di Kemenaker. Jadi kita pusing, kita punya data anak. Jadi ada masyarakat yang dapat informasi bahwa AK1 itu dikeluarkan oleh Disnaker kan. Jadi mereka larinya ke kita. Ada juga anak yang bilang, Bu, saya sudah, sebetulnya saya juga operatornya untuk beberapa aplikasi ketenaga kerjaan ini. Mereka bilang, Bu, saya sudah daftar di Disnaker. Nah, saya bingung gimana saya mau verik nih. Saya baru diminta SPT buat jadi admin kabupaten. Nah, ini kita belum selesai di Disnaker, ada lagi aplikasi yang lain dan ini menyangkut kegiatan kayak TKM dan padat karya ini. Sebelumnya kan padat karya ini mereka mengajukan proposal secara fisik antar ke dinas. Kalau mereka yang memang di bawah naungan dinas. Nah sekarang kan ada lagi sistem kayak gini. Nah ini akan menjadi jatuhnya nanti akan jadi kesulitan kita di dinas sebagai sumber informasi. Sedangkan kita di dinas sendiri nggak dikasih apa ditunjuk gitu kan, ada penunjuk. Nah ada penunjukan, ada juknis, ada juga mungkin bimbingan teknis lagi untuk detail gimana prosesnya. Kalau sekarang bapak-bapak dari Kemenaker bikin acara TKM, padat karya dan semuanya, gimana kita memenuhi? Jadi kita seolah-olah jadi mereka bilang sulit banget sih buat dapat bantuan. Kita butuh bantuan ini. Sebelumnya proses kayak gini, sekarang dalam sepersekian bulan udah berubah lagi peraturan seperti ini. Jadi yang jadi kesulitan kami di kabupaten adalah gimana kita mau mensosialisasikan ke masyarakat kalau kita sendiri sebagai lini terdepan pelayanan masyarakat sendiri belum paham Disnaker ini seperti apa. Itu aja sih Pak, antara curhat sama mau dijawab dari pertanyaan yang tersirat di situ. Baik Bu, ini kekhawatiran saya sebenarnya. Kekhawatiran saya di pusat dan teman-teman di daerah. Saya bisa memahami, bisa membayangkan nanti seperti apa kalau PKM itu sudah dibuka. Jadi target kita itu 100.000 tahun ini, 100.000 orang. Jadi ada 12.500 kelompok kalau nggak salah nanti target. Kita udah, waduh nanti gimana nih? Karena kita juga belum sama sekali belum sosialisasi ke daerah. Ya. Betul. Jadi saya aja yang di pusat itu udah bisa membayangkan, apalagi teman-teman yang belum sama sekali terinformasi terkait ada siap kerja, bisa pada care. Nah, jadi ini sebenarnya langkah awal ya kita ketemu di sini. Jadi kita informasi dulu bahwa nanti ada siap kerja dan bisa ada TKM, ada karya dan yang lain. Jadi nanti tinggal lanjutnya kan ini akan muncul rencana aksi ya dari kegiatan sekarang. Jadi tindak lanjutnya seperti apa? Contoh satu, ini perlu bintek, kan gitu. Jadi nanti kita agendakan atau seperti apa bintek, atau harus ada manual booknya, minimal itu kan. Jadi manual booknya nanti bisa diberikan oleh ibu sekalian. Jadi kalau ya atau bagaimana atau tutorial mungkin ya, kita share di YouTube atau media yang lain. Gitu. Ya, jadi ini kan sebenarnya sharing session. Kita informasi apa yang ada di daerah, informasi apa yang ada di kementerian, kita tidak tahu hidupnya seperti apa. Ternyata yang saya pikirkan sama. Jadi siap kerja aja kita belum ini ya, itu sudah Disnaker aja kita belum matang, udah kan bisa kerja. Ya. Iya betul. Ya. Belum lagi setelah siap kerja nanti calon penerima bantuan itu harus masuk bisa. Nanti ada sisi, ya ada kan ya, ada karya hub, ada pusat, ada safety hub, ya skill hub, macam-macam kan. Nanti masuk bisa, itu ada TKM, ada padat karya. Nanti di sesi yang malam kalau nggak salah itu ada Mas Wakil, itu yang mengurusin masalah pusat, mereka yang buat aplikasi sistemnya. Kalau secara teknis
Ibu pengen tahu lebih dalam, bisa ditanyakan ke beliau rumah sakit. Saya akan sampaikan dulu kebijakannya dulu, terus step-stepnya seperti apa. Jadi kalau teknis nanti ini nggak bisa, kenapa Pak, aplikasinya down atau apa, nanti bisa ditanyakan ke beliau. Jadi karena saya yakin nanti pasti dibuka Bu, dengan animo masyarakat segitu banyaknya, itu bisa down. Ya nggak bisa, mungkin di daerah yang jaringannya kurang bagus, itu nggak bisa akses. Nah itu kesulitannya, pasti begitu. Oke, saya lanjut dulu ya Bu ya. Oke, ini timeline kita ya, untuk TK Memula. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi mulai dari sekarang. Ini juga namanya kalkulasi Juni 2022. Ini seleksi kita agendakan di akhir Juli. Untuk seleksi memang tambah. Jadi begitu nanti udah daftaran dibuka, kuotanya udah kelihatan, sudah langsung seleksi. Jadi Bapak Ibu di daerah dan khawatir karena Bapak Ibu di daerah nanti tidak menyeleksi calon penerima bantuan, hanya memastikan bahwa penerima bantuan ini pertama bisa mengakses ini. Kalau nggak bisa mengakses, bisa bantu nggak gitu, artinya bisa nggak mendampingi, minimal mendampingi dulu. Dampingi caranya gimana nih? Tutorialnya ada Bu, nanti di YouTube tuh sebenarnya ada tutorial siap kerja ya, ada. Nanti bisa teman-teman masyarakat di kabupaten masing-masing, kabupaten kota. Ini saya share juga deh ininya, tutorial YouTube-nya itu ada. Pembekalan tahun 2021, pembekalan atau pelatihan TKM itu adanya di atas. Bukan kebijakan pimpinan harus kembali lagi ke Pemda. Jadi nanti kita melakukan lagi pembekalan untuk penerima bantuan yang sudah diselesaikan. Itu kita gunakan Agustus sampai September 2022. Terus penyaluran bantuannya Oktober, laporan November, Desember 2022, monitoring Desember. Dan di 2021 tahapan ini itu kebanyakan online, mulai dari pembekalan online, penyaluran bantuan, transfer online, laporan juga mereka langsung upload ke bisa. Jadi tidak ngirim fisik itu. Mereka upload di bisa, kita lihat, cek, verifikasi, terus nggak benar kalau ada kembalian, kita infokan juga ke masing-masing. Oke, lama baru harus buka. Ini target penerima bantuan kita di tahun 2022 ini ada 100.000 orang. Kalau dibagi 10.000 per kelompok, 10.000 kelompok. Kali 10 ketemunya ini 100.000 orang. Kalau melayani satu-satu bisa nggak kerjaan yang lain, yang kerjaan ini. Dan itu harus selesai di Desember laporannya, monitornya. Oke, lanjut. Ini bantuannya per kelompok 10 orang. Besaran bantuannya 25 juta. Ya, satu orang 2.500.000. Tapi nggak boleh dibagi, harus kolektif ya. Ya, satu kelompok. Oke, lanjut. Ini tugas dan tanggung jawab dinas. Nanti di juknis keluar ini juga. Ini kan saya ambil dari sini. Jadi dinas itu kita state ya, atau kita atur tanggung jawab, tugas dan tanggung jawabnya. Ini bersama Direktorat dan Badan Organisasi Program Perluasan Kesempatan Kerja. Direktorat itu direktorat kami di Bina Perluasan. Balai itu balai perluasan juga, ada balai Kendari, Bekasi sama Lembang. Terus membantu memfasilitasi calon penerima bantuan untuk mendaftarkan aplikasi siap kerja dan bisa. Nah ini yang agak berat di sini memang. Terus yang ketiga, bersama dengan tim direktorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan. Enggak, yang penting mereka mencari kerja. Mencari kerja. Enggak yang
usia 65 bawah, usia produktif kan 65 bawah. Tapi di Jibris kan nggak batasi loh. Nggak ada. Ya. Ya. Luas. Izin Bapak, untuk aplikasi siap kerja itu, nah untuk peserta dari yang masuk ke TKM itu tidak ada batasan usia, yaitu 65 tahun ke bawah. Nah, terkendala dengan aplikasi ini adalah SDM manusianya, tapi untuk pelatihannya sama bantuannya sangat diperlukan. Contoh gini, usia 60 tahun dia produktif di bidang kayu, tapi dia tidak nol banget ya praktek gitu ya untuk daftar siap kerja seperti itu. Sedangkan di situ harus ada data-data yang masuk di siap kerja seperti itu. Nah itu terkendala dari kita ya yang di wilayah di pedesaan, kampung-kampung. Nah itu yang menjadi kendala itu. Mungkin semua kabupaten daerah permasalahannya sama sih. Gimana ya? Jadi gini Bu, sebenarnya syarat kita itu cuma satu ya, cari kerja itu aja, satu aja. Dia pengangguran, tapi dia nggak mengakses, bagian dia nggak bisa kerja kan, walaupun dia nganggur gitu. Dia nggak. Kalau dia ke dinas mau akses bantuan atau mau bikin akun siap kerja, berarti kan dia memang pengen bekerja. Kan gitu. Kalau dia nganggur nih di rumah tapi nggak mau ke dinas kan, di rumah aja. Cuma nggak butuh kerja mungkin kan gitu. Jadi indikatornya itu aja, cari kerjanya. Ya. Petri apa itu katakan? Oke. Bisa. Ya, satu. Di aplikasinya kalau ibu nanti juga nggak bisa, itu udah ada tutorialnya. Jadi di situ nanti udah ada tutorialnya, udah ada juknisnya, udah ada contoh laporannya pernah. Contoh surat yang harus mereka bikin, template-nya ada, Word-nya itu ada. Nanti ada nih, saya tampilkan contoh surat keterangan kelompok yang dari sini ada. Itu sudah bisa diakses. Iya. Iya. Soalnya kalau kita manual lagi, waduh, kita yang repot dengan data sekian ribu orang. Iya. Jadi di bisa itu sebenarnya nggak lengkap ya, ada tutorial, nanti pelaporan juga ada satu di situ. BASP, MOU itu bisa di-download di sini. Di bisa itu. Jadi kita upload nanti di-download, mereka tanda tangan. Iya, minimal satu. Oke. Nah ini contohnya, Ibu sekalian. Contoh surat pembentukan kelompok yang nanti dikeluarkan dinas. Dan ini template itu udah ada di bisa, tinggal di download langsung keluar Word-nya. Atau mau dibikin video juga bisa. Tapi buat aja lah, kontennya nanti bagus. Ada lampirannya juga. Ini halaman depannya, halaman pertama. Ada, di bisa juga ada nih. Di juknis ada juga. Ya. Bisa dilihat. Oke. Nah ini lampirannya, lampiran halaman kedua. Sudah ada notifikan, ini nomor handphone. Ini untuk cross check kita aja sih. Pendidikan terakhir sama status pekerjaan. Kalau belum kerja, menganggur, tidak bekerja.
Kalau sudah bekerja, itu bekerja. PNS, TNI, Polri. Kan kita datang ke daftar siapa? Mungkin TNI, Polri. Nggak bisa berani bisa. Ya kasih kesempatan yang lain. Oke, paparannya selesai. Kalau mau ada yang diinfokan, mau ada yang ditanyakan, mau instruksi, mau sharing, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Wahyu Pintoyo yang telah menyampaikan paparannya singkat, padat, jelas ya. Dan tepat waktu nih, 30 menit sesuai dengan waktu yang moderator berikan ya. Beliau telah menyampaikan materi paparan dengan topik penyaluran bantuan pemerintah program pembinaan kerjaan bantuan PKM Pemula tahun 2022. Jadi nanti sebelum saya berikan waktu untuk diskusi kepada para peserta, kepada narasumber kita, mungkin saya bisa ambil kesimpulan beberapa dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama itu tujuan dari program PKM Pemula sendiri adalah untuk menciptakan PKM Pemula, ya, para pemula bagi masyarakat khususnya pencari kerja, di mana untuk pendaftaran program PKM tersebut dilaksanakan secara online sistem di dalam aplikasi Siap Kerja atau yang dulunya Sisnaker ya. Dan itu nanti ada modul khusus, itu adanya Bishub. Ada modul khusus di dalam Siap Kerja itu adalah Bishub yang kemarin sudah dikembangkan oleh pengembang aplikasi dari Kementerian Kerja. Adapun sasaran dari program PKM Pemula sendiri itu ada beberapa kalau nggak salah. Yang pertama itu kepada pencari kerja, yang kedua pada wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Yang ketiga ada di wilayah yang dengan ekstrim tingkat kemiskinannya, ada juga untuk di daerah yang tingkat pengangguran yang terbanyak, dan juga daerah yang terdampak atau tertimpa musibah bencana, ada juga untuk yang desa tinggal produktif ya, seperti itu. Terus untuk ininya tadi dari hasil pembicaraan antara narasumber kita dengan peserta, mungkin ada beberapa peserta yang belum mengetahui dan memahami terhadap program PKM itu sendiri, karena mungkin dari Bapak Ibu semua yang jadi peserta di sini nggak semuanya pengguna kerja ya, yang asli orang Penta, mungkin ada pindahan dari bidang lain atau juga penyetaraan ke fungsional pengguna kerja mungkin dari jabatan yang sebelumnya bukan dari bidang penempatan seperti itu. Jadi wajar saja mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum mengetahui program PKM Pemula ini seperti itu. Dan juga tadi hasil pembicaraan antara narasumber kita dengan peserta, mungkin ada keluhan mungkin karena sering bergonta-ganti ini kali ya, kita bilangnya apa ya, alamat atau enggak nama aplikasi dari Siap Kerja itu mungkin dulunya ada Sisnaker, sebelumnya juga ada beberapa nama yang sebelumnya, sehingga akan membingungkan para pengantar kerja yang ada di daerah, sehingga mungkin daerah banyak yang inisiatif untuk membangun sistem sendiri. Akhirnya sudah jadi bingung nih bagaimana peralihannya, bagaimana fungsi penggunaannya untuk dua aplikasi dari daerah maupun yang dari pusat seperti itu. Jadi kurang maksimal juga penggunaannya untuk Siap Kerja yang saat ini di daerah seperti itu ya. Terus ada juga tugas dan peran pengantar kerja terkait dengan pelaksanaan program PKM itu sendiri, di mana tadi dari narasumber kita mengimbau agar fungsi peran pengantar kerja itu dalam program PKM ini adalah untuk diantaranya untuk pertama memastikan bahwa calon peserta PKM itu sudah terdaftar di Siap Kerja melalui Bishub, dan kedua proses pendampingannya nanti sama proses monitoringnya nanti seperti itu. Ya mungkin itu Pak ya yang bisa saya ambil kesimpulan dari materi yang sampaikan oleh narasumber kita. Untuk berikutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk diskusi kepada narasumber kita. Mungkin untuk sesi pertama saya batasi 3 pertanyaan dulu ya. Ini tolong disebutkan nama instansi atau SKPD atau OPD-nya dari mana, seperti itu. Dengan posisi jabatannya apa sekarang saat ini. 3 pertanyaan dulu ya. Untuk yang pertama mungkin dari Ibu yang depan, nanti Bapak baru yang kedua Pak ya. Jadi Ibu yang kerudung kuning, terus Bapak yang tadi pakai baju batik merah.
Mungkin petugas bisa sampaikan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Rahmawati dari Disnaker Siapa ini, Mbak? Elis Rahmawati, Pak. Bu Elis. Ya, dari Disnaker Trans Kabupaten Sumedang. Ya, ada beberapa yang ditanyakan, Pak. Banyak sekali yang memang penasaran tentang TKM ini. Memang banyak juga yang bertanya juga ke dinas harus bagaimana pengajuannya dan segala macam. Tapi yang membuat saya penasaran itu kan ketika kemarin ada irjen, Pak, ke kami yang memang kita juga mendampingi irjen tersebut dalam pemeriksaan dan monitoring kepada TKM ini. Ada beberapa tingkatan TKM yang kalau tidak salah itu ada ultra, ada apa gitu ya. Memang saya kurang memahami gitu, Pak. Dan kebetulan tadi di materi tidak dijelaskan untuk tingkatan dari TKM tersebut. Nah, apakah memang dari TKM tingkatan TKM tersebut ada klasifikasinya? Ini yang dapat bantuan ultra yang sekian puluh juta ini harus bagaimana? Harus jenis usaha apa dan seterusnya. Terus pertanyaan yang kedua, Pak, sangat disayangkan sekali ketika yang memiliki desmigratif di tahun 2021 kemarin yang MOU-nya 2021 kemarin itu tidak mendapatkan TKM, Pak. Jadi untuk layanan yang kedua wirausahanya itu mereka seolah memang tidak ada pemberdayaan di sana. Apalagi tidak ada bantuan alat juga, pelatihannya pun tidak ada. Sementara kalau misalnya kita mengandalkan APBD, memang kegiatannya tidak ada, anggarannya tidak ada. Pas kebetulan desa migran produktifnya lokasinya jauh-jauh pula gitu ya, Pak. Jadi kalau kita mengandalkan APBD itu tidak memungkinkan. Jadi mumpung ini masih ada beberapa tahun, itu kan untuk yang 2021, 2023 ya, Pak, berada 3 tahun. Nah, mudah-mudahan sih itu diperhatikan untuk desmigratif yang kemarin, Pak, karena kami menyayangkan ketika mereka itu sudah mempersiapkan kelompoknya untuk bisa dilatih dan mendapatkan peralatan, tetapi sampai detik ini tidak ada anggaran dari Kemnaker untuk TKM desmigratif. Ya, itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Elis. Mungkin Bapak yang tadi di belakang yang kacamata, mungkin petugas bisa menyampaikan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Gregorius. Saya dari dinas. Siapa? Lupa. Pak Gregorius, Pak. Gregorius Satria. Ya. Saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, di sini yang sangat menarik bagi saya karena ini saya melihat program, mungkin untuk pertama saya melihat bisnisnya ya, terkait dengan penyandang disabel. Mungkin sekitar tahun yang lalu mungkin berbeda, tapi saya belum melihat materi ini terkait dengan penyandang disabel. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan di tempat kita kan ada 2.650 penyandang disabel. Itu berdasarkan data BPS ya. 2.650 orang penyandang disabel dengan usia produktif. Nah, tadi dijelaskan bahwa di Siap Kerja itu ada namanya Bishut ya. Nah, kita pernah melakukan pertemuan dengan ketua penyandang disabel se-Kalimantan Barat untuk pelatihan, lalu untuk bantuan. Ini kan sering dilakukan oleh teman-teman Kemenaker. Mereka bilang bantuan tidak pernah turun, itu yang pertama. Lalu bagaimana dinas provinsi atau kabupaten melakukan pendampingan ya untuk bisa masuk di Bishut. Dan ketiga, untuk monitoring dan evaluasi untuk tenaga kerja mandiri, bagaimana kita bisa mengetahui kalau mohon maaf teman-teman daerah tidak bisa menyampaikan ke provinsi. Itu yang ketiga. Lalu mungkin dalam hal ini kami butuh tim dari Kemenaker untuk melakukan sosialisasi. Seandainya pun tidak bisa datang ke daerah, melalui webinar sajalah. Mungkin itu yang sangat sederhana dan praktis, ya. Itu.
Itu untuk yang penyandang disabel. Nah, di sini saya melihat bisu itu kan ada memasukkan proposal. Sedangkan penyandang disabel ini terkadang kesulitan dia membuat proposal. Apakah diperkenankan jika mereka meminta bantuan 25 juta itu? Ya. Contoh misalnya penyandang disabel ini dia tidak memiliki kedua tangan, tapi dia memiliki intelektual yang tinggi. Bolehkah Dinas Naker memfasilitasi itu dan tanpa proposal? Kalau itu tidak bisa, berarti program ini tidak bisa berjalan. Kalau yang sederhana, istilahnya normal, mungkin nggak masalah. Di sini penyandang disabel, persyaratannya ada proposal. Itu saja, mohon petunjuk. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi sesi pertama? Satu lagi orang lagi. Kalau tidak, biar narasumber kita menjawab. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Girabi dari Provinsi Sumatera Selatan, dari Kota Lubuk Linggau. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait TKM pemula ini, saya terakhir ngecek di Bishab itu hari Sabtu kalau nggak salah. Itu untuk jenis yang pemula itu memang belum ada ya, kita itu masih kosong. Nah, jadi saya mau menangkap materi yang hari ini aja yang dipresentasikan. Jadi saya tangkap di sini tugas dinas adalah yang pertama bersama Bina Pentan melakukan sosialisasi ke pencaker ya terkait TKM pemula. Kemudian fasilitasi calon penerima bantuan dalam pendaftaran Bishab. Kemudian yang ketiga bersama Bina Pentan melakukan monef. Andai kata TKM-nya ini ada pengisian data yang tidak sesuai, apakah dinas akan diberikan sanksi gitu? Sedangkan kita itu kan hanya memfasilitasi. Misal TKM-nya ini dia memang pencari kerja, tapi ternyata dia mahasiswa sebetulnya. Nah, atau memang dia masih kerja, tapi namanya pencari kerja kan definisinya bisa mau pindah kerja pun bisa pencari kerja juga kan? Nah itu, apakah nanti seandainya ada yang data tidak sesuai, apakah dinas akan diberikan sanksi? Karena saya belum baca definisi yang dari Bishapnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilihat pertanyaan dulu ya. Saya akan membacakan dulu tadi apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Bu Elis ya. Ibu tadi dari mana Bu? Dari Sumedang. Oke. Tadi kan ada tingkat. Jadi Ibu Elis itu kita penjelasan mengenai tingkatan dari TKM ya. Yang kedua klasifikasi dari TKM itu sendiri. Habis itu desmigratif pada tahun 2021 ya yang telah berlangsung, yang telah terbentuk dan sudah ada pembentukannya itu tidak dapat ini ya, tidak dapat untuk menerima program TKM untuk tahun ini ya. Tahun ini itu sedangkan di APBD-nya sendiri yang di daerah tidak ada. Jadi masih memungkinkan kira-kira untuk tahun ini bisa dimasukkan untuk dari program desmigratifnya yang di tempat ini ya, gitu ya. Itu pertanyaan dari Bu Elis. Terus yang kedua dari Bapak Dolus ya. Oke. Untuk peserta TKM dari difabel ya sekitar 6.000-an orang yang di usia produktif. Bantuannya tidak pernah Pak ya? Tidak menerima bantuan Pak ya? Bahwa di daerah Bapak itu untuk yang 6.000-an orang itu yang difabel dengan usia produktif itu tidak pernah menerima bantuan itu Pak ya? Seperti itu. Sedangkan Kemnaker sendiri sering melakukan pelatihan dan memberi bantuan ya, tapi tidak diperuntukkan untuk yang kelompok difabel ya, seperti itu ya. Oke. Habis itu bagaimana proses pendampingan untuk masuk ke Bishab ya Pak ya, untuk bagi difabel ya, seperti itu. Terus bagaimana karena dinas itu punya peranan untuk proses pendampingan dalam memfasilitasi untuk pendaftaran calon peserta, khususnya untuk yang kelompok difabel itu, bagian ada nggak kemudahan untuk mereka memasukkan proposal, sedangkan mereka ada keterbatasan, bisa nggak tanpa proposal itu Pak ya? Oke, itu yang pertanyaan dari Bapak Dolus. Yang ketiga Bapak Muhammad Geraldi ya. Oke, tugas dinas dalam memfasilitasi untuk ini ya, untuk pendaftaran calon
peserta TKM itu jika ada tidak sesuai data ya Pak ya, tidak sesuai data atau statusnya ya, status pekerjaan dari pencakar sendiri ternyata tidak jelas gitu ya, misalnya seperti itu ya. Mungkin kan soalnya kan definisi dari pencari kerja ada dua Pak ya, mereka yang murni menganggur maupun mereka yang sudah bekerja tapi ingin alih pekerjaan seperti itu. Nah sekarang Kementerian ini mendefinisikan pencakar itu seperti apa, yang murni menganggur saja atau mereka yang bisa untuk alih profesi seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau tidak ada sesuai data itu bagaimana? Dinas diberikan sanksi tidak seperti ya? Nah, oke, mungkin itu Pak pertanyaan dari 3 peserta. Tolong dijawab ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya akan jawab dari Sumedang dulu. Tingkatan TKM, tingkatan TKM di sekarang tahun 2022 sudah tidak ada. Semua TKM pemula, lanjutan. Jadi ada 2 aja, pemula dan lanjutan. Kalau pemula kelompok, lanjutan perorangan. Ya, jelas ya. Yang mikro, ultra mikro hanya di 2021. 2022 sekarang ada semua pemula. Oke, sudah terjawab ya. Oh, desmi gratis ya. Desmi gratis tahun 2000. Oh, MOU-nya 2021, tapi belum dapat bantuan. Ya. Berapa desa itu? Cuma 1. Oke. Ya, nanti saya tanya PTKLN dulu ya. Biasanya SK-nya kan di sana, di Direktorat PTKLN. Nanti saya tanyakan SK Desmi gratis di 2021 daerah mana saja yang belum mendapatkan bantuan PTKLN-nya, karena di pilar kedua memang kita wajib untuk memberikan sarana usahanya. Nanti saya untuk yang bisa kalau gitu. Oh ya, di Sumedang. Oke. Nanti diingatkan juga oleh saya. Nanti saya akan koordinasi juga dengan Pak Tantri, Pak Tantri sekarang. Oh, Pak Yusuf nanti publikasi di 2021. Oke Bu ya. Terus yang dari Kalimantan Barat, provinsi difabel. Oke. Jadi di desa kita sebenarnya tidak diwajibkan Pak untuk mengisi proposal atau membuat proposal itu tidak kita wajibkan. Tapi wajibnya adalah mereka punya akun siapa. Jadi kalaupun tidak ada proposal dan kalau nggak salah itu memang nggak ada proposal, bisa itu nggak ada proposal. Jadi nanti yang penting punya akun dulu, punya akun siapa kerja, dia udah masuk desa, kelompoknya sudah ada semua di situ, dan nanti kita verifikasi. Dan dilaporkan Pak, mereka dari komunitas mana, dari asosiasi disabilitas mana itu. Jadi itu jadi bahan pertimbangan kita. Itu ya katanya. Sosialisasi. Oke, sosialisasi. Nanti saya sampaikan Pak untuk Kalimantan Barat ya, kira-kira bisa nggak kita agendakan untuk webinar atau Zoom meeting atau apa ya? Disabilitas. Ya, karena mungkin belum datang. Iya, kan kalau nggak datang nggak bisa kan. Bisa kita verifikasi juga. Oke, terus yang dari Kalimantan Selatan. Oke, ya kalau tidak sesuai datanya atau kalau penerima bantuan itu ngarang datanya gitu ya, yang mahasiswa tapi namanya nganggur atau mau mencari kerja gitu. Itu nanti tanggung jawabnya ada di kelompok Pak, dan mereka tanda tangan itu nanti. Jadi kalau memang itu datanya nggak salah atau nggak valid, tanggung jawabnya ada di kelompok, bukan di dinas. Dan mereka nanti tanda tangan, ada namanya surat apa itu. Ada nanti di desa juga ada itu Pak, template-nya. Satu mereka mencari kerja, 2 bukan anggota, bukan PNS, anggota Polri, TNI, bukan dosen swasta itu juga nggak boleh. Terus satu-satunya itu mereka menyampaikan data itu benar ini apa? Bahwa itu data yang mereka keluarkan gitu. Kalau mereka menyampaikan data yang tidak sebenarnya itu kan bukan mereka.
Dan itu ada sanksinya untuk mereka dan untuk kelompok. Jadi sanksi itu diberikan kepada kelompoknya Pak ya, kalau tidak sesuai data, bukan kepada dinasnya ya. Oke. Jadi jelas semua ya Bapak Ibu ya, dari 3 pertanyaan itu sudah jelas semua. Tapi saya sendiri mau menanyakan juga di secara pribadi nih Pak. Dari apa yang telah Pak Wahyu Pitojo sampaikan tadi, saya yang tadi kalau nggak salah yang untuk contoh template-nya untuk pembentukan surat pembentukan kelompok ya. Itu kan kalau nggak salah di yang menandatangani kan mengetahui kan kepala dinas ya. Dengan kopnya kan kedinasan juga, kop dinas kerja mana gitu ya. Otomatis ada fungsi tambahan dari para pengantar kerja untuk bisa memverifikasi dulu. Jadi sebelum pengantar kerja memastikan nanti calon peserta itu terdaftar pada aplikasi Dishub atau melalui Siap Kerja, tapi dia memastikan dulu kelompok usahanya itu ya, pertama dia jelas mau bidang usahanya apa, mau kelompok jenis usaha apa gitu misalnya ya. Terus nanti ini sifatnya bantuan keuangannya Pak ya, tidak butuh peralatan, uang saja ya. Nah, tapi gini, saya ada pengalaman, saya kan juga pernah transit sebentar di unit tenaga kerja khusus ya, dimana pada saat saya mau ke beberapa daerah, pada kelompok difabel yang dapat bantuan, pelatihan dan bantuan, peralatan, tapi pada saat saya melakukan monitoring evaluasi, itu peralatannya masih belum terpakai, masih rapi di dalam paket dus atau segala macam. Dengan kendalanya apa? Ternyata mereka belum memperhitungkan kalau ada sebenarnya kalian las misalnya, tapi dia nggak memperhitungkan sumber listriknya itu loh, besarnya dayanya berapa tuh belum. Ada beberapa kendala-kendala yang lainnya juga, masalah salon, tiba-tiba dia belum salah terampil sudah bisa untuk naik keahlian terampil, gunting rambut atau tata rias, tapi dia udah dapat bantuannya sehingga peralatannya lebih digunakan. Maksud saya gini, meskipun dalam tagline ini adalah bentuknya uang, tapi nanti dalam bentuk pengelolaan uang yang digunakan itu, yang diterima dan digunakan itu kalau bisa benar-benar dimanfaatkan yang secara efektif dan tepat sasaran gitu loh. Jangan seperti yang dulu yang mengusulkan juga mereka juga bantuan peralatan apa yang dibutuhkan. Nah, yang kementerian cuma hanya memberikan langsung, tapi juga mereka tidak memikirkan bisa langsung digunakan atau tidak seperti itu. Jadi nilai manfaat itu sudah kurang seperti itu. Jadi kalau yang seperti ini bagaimana Pak? Ada verifikasi terlebih dahulu nggak dari pengantar kerja untuk memastikan Pak, sebelum mendapatkan pengesahan suatu pembentukan kelompok ini, pengantar kerja harus membantu memverifikasi dulu jenis kelompoknya, terus nanti bantuan ini mau diapakan, gitu seperti itu, dan mereka sudah jelas arahnya. Terus selebihnya nanti apakah pas mereka sudah dapat suatu pembentukan kelompok ini, mereka tinggal dimonitor aja bagaimana untuk pengisian di akun Siap Kerjanya ya, untuk khususnya di besarnya seperti itu ya. Mungkin itu sih Pak. Itu tambahan dari saya pribadi. Mungkin bisa diperjelas. Tadi kayaknya ada yang kelewat ya. Jadi kelompok begitu mereka meminta surat keterangan itu ya dari kepala dinas atau dinas, itu sebenarnya mereka sudah mengisi akun Siap Kerja 10 orang ya. Iya, karena itu syarat di Dishubnya, bukan di Siap Kerja. Jadi surat keterangan kelompok itu nanti syarat si penerima bantuan ini untuk upload di Dishub. Jadi kalau di Siap Kerja belum upload itu. Jadi kalau mau dipastikan lagi nggak apa-apa. Di pengantar kerja atau petugas antar kerja di kabupaten kota mau dipastikan lagi benar mau akses bantuan wirausaha atau apa itu silakan, masalah. Terusnya itu satu tahapan sudah dilewati sama si calon penerima bantuan, karena pasti mereka sudah bikin akun semua itu. Daftar dulu di akun Siap Kerja dulu, baru proses surat itu dia masuk ke bisa, iya terus upload bukti suratnya tadi ya. Oke. Jadi tahapannya bikin akun Siap Kerja dulu, baru bikin surat pembentukan kelompok dari dinas yang ditandatangani oleh kepala dinas, baru diupload di Dishub ya, gitu ya. Oke. Mungkin ada untuk sesi kedua. Ibu, kita pasti ke sesi kedua aja Bu ya. Sebentar, buat menanggapi yang Bapak bilang tadi, kan dia sudah melewati satu tahapan tuh dari sebelum masuk ke Dishub tadi. Terus fungsi yang datang buat ke dinas buat cuma tanda tangan doang loh, ya kan? Karena kan kata Bapak tadi dia udah, barikan di waktu dia masuk Dishub dia udah melakukan verifikasi, terus datang ke dinas cuma buat tanda tangan aja. Kan bisa bisa verifikasi sebelum dilanjutkan ini. Kan mereka kasih dulu nih. Jadi nanti jadi maksud saya kan berarti bahwa posisinya bisa ditolak, bisa diterima atau bisa, sangat bisa sekali. Kalau mereka nggak bisa akses Siap Kerja, kalau difasilitasi. Kalau mereka
bisa nih dari rumah. Terus kita verifikasinya gimana? Bisa ngeliat akun mereka gitu? Di, Dari dinas? Iya, dibuka aja pakai akunnya mereka, minta akunnya. Oh, jadi kita bukan ada sorry, akun sorry. admin dari Nanti coba saya tanyakan ke Mas Wakil ya, boleh Nah, nggak? kita verifikasi, masa kita buka akun mereka atau Ya sorry, saya nanti tanyakan ke tim bisa, boleh nggak dinas itu dikasih akun admin? Karena ini kan kayak Parit Hub dulu ada akun ya, admin, Pak. agak riskan kan, Jadi kalau banyak juga. koneksi begitu. Yeah. Jadi mereka yang akun. Jadi kan posisi kita sebagai verifikator itu jelas. Jadi kalau seandainya kita jadi verifikator, nanti malah kita ketawain dong sama calon peserta. Lah bapak verifikator kok buka akun saya, dia bilang. Iya. Begitu loh. Jadi pertanyaan saya itu, kita kan nanti kalau kita pulang dari sini kan akan terjadilah kenyataan itu nanti di lapangan. Kan kepala dinas sebagai atasan nanti kan suratnya bersurat dulu ke sana. Nanti kan turun ke kita di bidang. Yeah. Nanti kan teknisnya di kita mau menjelaskan kepada kepala dinas, nanti kita salah. Kok bisa kamu verifikasi dari akun orang, verifikasi dari akun dinas loh, dia bilang. Sedangkan kita nggak ada. Kalau di mana sih? Karir Hub ya? Kalau dulu di Karir Hub, tapi Itu sekarang ya sudah admin. udah admin, tapi kan sekarang aku coba nih, Sisnaker kan udah nggak bisa diakses lagi. Sekarang posisinya langsung diarahkan ke siap kerja. Sekarang posisi aku selaku admin IPK Kabupaten Bengkulu Utara itu udah nggak jelas. Sekarang posisinya malah saya jadi kayak posisi jadi pencari kerja sekarang akun saya itu. Nggak kayak dulu posisi saya sebagai admin dan saya bisa buka basis data, sekarang udah nggak bisa. Karena sudah ganti jadi siap kerja. Sekarang sudah berubah jadi siap. Barusan saya buka ini loh. Jadi paspor saya yang lama masih bisa dipakai, tapi posisinya saya pencari kerja. Diarahkan untuk mencari kerja buat pelatihan gitu, bukan sebagai admin. Jadi nggak bisa buka data. Jadi malah saya disuruh ngisi data sekarang posisinya. Itu aja Pak. Kita langsung buka, Bapak menanggapi dulu. Sebelum kita buka sesi lain. Coba saya komunikasikan ke Mas Wakil untuk bikin akun admin setiap kabupaten kota. Apa nggak bisa dijadiin satu? Sisnaker itu satu aja gitu loh adminnya. Karena nanti nggak tahu ya kalau di daerah lain. Kalau kami di kabupaten orangnya itu aja. Jadi ngapain sih bikin akun Bishub sendiri admin lagi, Karir Hub sendiri admin lagi? Kan Sisnakernya udah satu. Kenapa nggak admin Sisnaker, admin siap kerja namanya? Kalau admin siap kerja nggak dapat bukan? Nggak ada, belum ada. Jadi maksud saya nanti bikin akun siap kerja. Iya, maksudnya kayak gitu. Jangan kalau boleh masih masukan. Kan kita orangnya di kabupaten, di daerah itu terbatas, Pak. Bakal balik orang itu lagi. Jadi ngapain kita punya paspor banyak banget untuk aplikasi yang sebenarnya terintegrasi gitu. Maksud saya kan itu di provinsi ya? Enggak, saya di kabupaten. Nah, kan itu di kabupaten itu. Kabupaten lain kan butuh akun juga. Enggak, maksudnya yang buat di gini loh Pak. Kan gini, di Sisnaker dulu ya, saya bicaranya Sisnaker dulu ya. Sisnaker kan punya kaki ada Karir Hub. Itu ada admin. Kalau dulu ada admin kabupatennya, maksudnya setiap kabupaten pasti punya, saya rasakan. Nah nanti ada lagi kakinya si Sisnaker itu kan ada skill hub. Skill hub itu ada adminnya lagi dari kabupaten. Kenapa nggak satu aja gitu namanya admin Sisnaker kabupaten. Jadi dia menaungi semua kaki-kaki aplikasi itu. Jadi nggak kebanyakan admin gitu. Mungkin saya bisa tanggapi ya. Izin Pak. Jadi saya udah menangkap maksudnya Ibu. Jadi sebenarnya gini, saya mau nanya balik sama Ibu. Kira-kira dari kementerian, khususnya dari unit yang baru nih, Pusat Pasar Kerja atau Pasar ID beserta dengan Pusdatiknya sudah melakukan sosialisasi belum kepada semua daerah? Minimal melalui Zoom atau apa? Belum ada. Belum ya? Belum ada. Nah, itu yang saya khawatirkan karena sekarang udah single segment ya. Jadi sekarang satu akun udah bisa semua masuk ke semua fitur yang ada di kerja. Betul. Yang JKP pun, program JKP, mungkin teman-teman para kerja yang udah ikut latihan JKP dan melakukan konseling kepada peserta kontak kepada konseli sebagai peserta JKP itu juga pakai akunnya siap kerja sebetulnya. Jadi akun siap kerja itu nanti udah bisa masuk ke Bishub, bisa masuk ke yang tadi untuk modul pelatihan, untuk ke JKP, semuanya bisa semua sebetulnya. Tinggal nanti otorisasinya aja yang diatur oleh pihak admin super adminnya gitu kan. Nah itu yang saya mau tanyakan, kan udah ada sosialisasi belum? Belum ada. Nah, itu yang kita
Kalau Sisnaker tuh apa sosialisasi awal doang, siap ada karir hub di dalam Sisnaker, dah gitu. Kasih doang, tapi untuk pembentukan akun belum ya. Pembentukan akun, fungsi dari akun, ngapain aja, bisa masuk mana saja, terus tanggung jawabnya akun, ngapain aja belum ada ya. Oke, nanti kita selaku unit pembina Bangda Kerja akan menyurati unit yang sekarang sedang mengelola informasi pasar kerja ya, khususnya sekarang di pasar IT atau pusat pasar kerja. Nanti kita surati agar bisa melakukan sosialisasi terhadap aplikasi siap kerja yang mungkin selama ini sudah mulai berjalan dan sudah mulai bisa dimaksimalkan, sehingga daerah itu sudah bisa menggunakan kembali untuk menyusun laporan IPK dan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di siap kerja ya, khususnya untuk yang JKP kan. Kalau JKP di jalan setahu saya udah berjalan JKP, tapi itulah akun yang satu sebetulnya. Jadi akun yang nanti JKP, akun yang dipakai untuk mengelola informasi pasar kerja ya, itu akunnya itu. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya akun untuk memberikan konseling kepada peserta atau konseli, itu sudah bisa digunakan untuk yang mereka bertugas untuk mengelola IPK seperti itu. Begitu juga untuk yang nanti masuk ke Miskap seperti itu. Itu udah bisa. Tapi mungkin ibu karena kemarin belum bikin akun dan belum ditugasi sebagai konselor mungkin, jadi ibu belum memiliki akun yang di siap kerja sekarang seperti itu. Siap kerjanya belum dengar di sini saya. Oke, nanti kita sosialisasikan, kita informasikan kepada unit yang baru yang pusat pasar kerja untuk bersama dengan Pusdatiknya melakukan sosialisasi kepada seluruh daerah, baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi seperti itu ya. Itu Pak, mungkin itu. Tapi solusi tadi untuk ibu yang tadi dari mana Bu, yang tadi masalah program diskriminatif, kayaknya ada dua bisa paralel loh, antara ibu difasilitasi oleh pihak Bangas untuk memastikan daerah mana saja dari program diskriminatif yang tertutup dengan SKI yang ada dari programnya diskriminatif PTKLN. Bisa juga ibu juga berinisiatif sendiri juga mungkin memastikan juga kepada unit PTKLN. Mungkin boleh nggak kita berikan kontak kepada pejabat yang di. Saya ada kontaknya Pak Yusuf, koordinatornya langsung. Jadi kalau ibu mau catat silakan. Ibu pastikan bahwa ada lanjutan nggak program dari mereka untuk bantuan sarana dari diskriminatif yang telah terbentuk dengan SK kelompok diskriminatifnya. Kalau tidak, bisa nggak dia nanti berkoordinasi dengan tempatnya Pak Bibi Koyo untuk nanti bisa didaftarkan nanti itu ya. Pak Yusuf Setiawan dengan nomor teleponnya 0878 7762 5858 ya, 0878 7762 5858. Beliau selaku koordinator penempatan, di mana salah satu tusinya adalah melakukan tadi sosialisasi, pembentukan dan pembinaan terhadap petugas-petugas juga ya, seperti itu. Jadi nanti ada lanjutannya tidak dengan program diskriminatif yang sudah terbentuk. Kalau tidak, mungkin bisa kolaborasi dengan tempatnya perluasan untuk nanti bisa didaftarkan di program ini biasanya tadi kepada programnya PKM Populer tadi seperti itu ya. Mungkin kita buka lagi untuk sesi yang kedua, masih ada waktu 25 menit yang tersisa. Bapak Ibu jika ingin bertanya ya, untuk sesi kedua Ibu ada yang di belakang juga, ada yang di tengah ya. Oke. Ibu mohon nanti. Oh ya. Bu, kenakan kembali untuk teman-teman yang lain. Nah, Ustaz, Ibu perkenalkan namanya biar teman-teman yang lain pada tahu. Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniati dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi. Di sini saya adalah tenaga kerja dan duduk sebagai admin dari akun Sisnaker. Nah, sekarang akun itu sudah berubah menjadi siap kerja. Kita duduk di situ, kita melayani pencaker dengan mengeluarkan hasilnya AK1. Setelah itu untuk pelayanan banyak dari situ untuk pertama TKM, Skill Hub, Career Hub, TKM, ada karya semuanya. Sementara itu aplikasi sedang berubah. Nah, kita hanya di daerah belajar sendiri. Jadi kami mohon sosialisasi itu kalau bisa langsung ya kalian. Jadi kami tahu ini untuk apa, program yang aplikasi yang satu ini untuk apa. Sementara di situ kami sebagai admin juga bertanggung jawab membuat laporan IPK dan melayani pencaker.
Nah, pada saat pencaker ingin menjadi PKM pemula, kita sendiri kan belum mengerti. Pada saat inilah saya baru tahu bahwa PKM pemula itu bisanya di siap kerja. Nah, itu sama sekali kami tidak tahu. Nah, aplikasi itu sering berubah. Kami pada saat melayani pencaker harus belajar dulu, karena aplikasi kami tidak tahu bahwa berubah lagi. Jadi kami mohon selepas ini tolong dibantu kami kabupaten kota, kalau memang aplikasi ini akan berjalan dan mencakup satu data, mohon adminnya dibintekan secara langsung, karena kami sering mengikuti webinar. Kami sering sekali mengikuti webinar. Pada saat webinar kami melayani pencaker, kami tidak fokus. Pada saat kami webinar kami dipanggil atasan, jadi kami tidak fokus. Tapi pada saat ini kalau kami di bawah Bimtek, kami fokus, kami hadir, kami lepaskan semua tanggung jawab di daerah. Jadi kami ini sebagai admin mau jadi apa? Mau di TKM kah? Mau di prakerja kah? Prakerja juga ke kami. Mau padat karya kah? Mau melayani pencaker kah? Mau laporan IPK kah yang dituntut setiap bulan atau apa? Jadi kami mohon. Jadi kami ini maunya apa? Mau diapakan aplikasi ini? Jadi kami bisa lapor ke pimpinan. Aku harus begini loh, ulang dari Bimtek. Aku harus disediakan ini loh, kalau ingin berhasil. Kalau tidak kami lepas tangan. Bagaimana teman-teman? Jadi mohon Bapak, itu penyampaian kami aspirasi dari pengantar kerja khususnya, dan juga petugas antar kerja di daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, permisi Pak, mungkin saya mau respon langsung aja nih kayaknya. Mungkin lebih apa ya. Jadi terima kasih Bu Yuniarti dari Bukit Tinggi. Jadi ini menjadi keluhan kesah saya juga Bu ya, selaku pengantar kerja yang ada di pusat juga sebelumnya ya. Saya ngebayangin bagaimana masalah-masalah yang akan dihadapi, tantangan yang akan dihadapi oleh para pengantar kerja kalau emang untuk pengembangan sistem atau sistem yang ada sudah ada selalu dikembangkan terus gitu ya. Saya pun juga tahu apa peluang perubahannya seperti apa penamaannya, betul. Jadi karena sang ini Ibu mungkin belum tahu secara keseluruhan Bapak Ibu, mungkin nomenklatur struktur organisasi dari kementerian sekarang, bahwa sekarang di PK itu tidak berada lagi di penanggung jawabnya itu langsung dari Bina sekarang. Jadi bukan salah satu direktoratnya, bukan ada namanya pengembang pasar kerja, ada subdit IPK. Kalau sekarang subdit IPK sendiri sudah tidak ada. Malah parahnya tidak ada fungsi di dalam Permenaker yang mengatakan organisasi tata laksana itu bahwa ada substansi untuk kita sebagai regulatornya Bina Penta. Tapi ada unit pelayanan yang dibawa Astra Administrasi di bawahnya Kesekjenan, yaitu Pusat Pasar Kerja yang sekarang menggunakan Pasar ID lah segala macam. Itulah di sana untuk pengelolaan IPK-nya seperti itu, untuk fungsi-fungsi pelayanan kepada pencari kerja, untuk pencari lowongan segala macam, pelaporan IPK semuanya di sana. Tapi mereka pengembangannya itu adanya di Pusdatik, itu di Barembang. Di eselon 1 kita juga namanya Barembang. Itu ada unit eselon 2-nya namanya Pusdatik Kerjaan. Nah itu yang mengembangkan dari siap kerjanya seperti itu. Jadi ini yang terjadi kendala di kita juga Bu. Soalnya kita juga memikirkan, apalagi kita sendiri sebagai unit pembina pengadaan kerja juga kita ada aplikasi-aplikasi baru. Tapi itu berdiri mandiri Bu ya, mandiri tidak menempel di siap kerja. Kita ada membuat pedoman, membuat aplikasi ABK dan ANJAP untuk menghitung formasi. Kebetulan saya jadi koordinatornya untuk yang membuat pedomannya langsung, pedoman formasinya. Saya yang bikin pedoman formasinya. Saya lagi tahapannya lagi minta persetujuan Menpan. Nanti kalau sudah ada, maka Bapak Ibu sebenarnya di setiap daerah itu akan diwajibkan untuk menyusun ABK dan kalau bisa punya penetapan formasi dari Menpan. Jadi sekarang setiap daerah itu tidak semata-mata bisa mengajukan kebutuhan tenaga kerja tanpa ada penetapan dari Menpan. Tapi untuk mendapatkan penetapan dari Menpan, maka OPD atau SKPD dari Bapak Ibu sekalian harus menghitung ABK-nya, diserahkan kepada BKD untuk diproses dokumennya, sehingga nanti melalui PPK-nya di daerah itu akan menyurati kepada kementerian kita sebagai instansi pembina untuk mendapatkan rekomnya.
Nanti dengan dapat rekomnya itu, baru nanti pihak daerah oleh PPK akan minta persetujuan yang tadi yang ABK tadi, perhitungan dari yang sudah ada, terus dapat persetujuan dari Naker melalui Dirjen Bina Tanah WKK, diajukan ke Kemenpan. Nanti Kemenpan yang akan menetapkan. Sehingga nanti kalau sudah daerah memiliki penetapan dari Menpan dalam hal formasi, maka tiap daerah baru akan bisa merekrut tenaga kerja PNS atau ASN. Sekarang kan tenaga kerja sudah terbuka untuk dapat diisi oleh P3K sekarang, dan sebagian daerah sudah merekrut kalau masalah tahun ini. Tapi masih bingung mau diapain. Kalau saya seperti itu, banyak keluhannya juga. Nah itu yang sekarang itu Menpan agak pas sekarang. Kalau misalnya daerah merekrut tanpa adanya penetapan formasi, maka akan dibatalkan. Seperti itu. Jadi sekarang formasi sedang proses, progresnya sedang proses persetujuan, dan nanti kita sebetulnya formasi itu sendiri pedomannya cukup Permenaker, tapi untuk persetujuan substansinya harus tetap persetujuan dari Kemenpan seperti itu. Nah itu contoh aplikasi yang kita bikin dari kita instansi pembina. Dan itu juga kita akan nanti juga kedepannya akan ada penilaian Dupak, penilaian angka kredit melalui pengajuan Dupak melalui Dupak. Nanti kita kan sudah punya e-pengadaan kerja. Nah kita harapkan juga Bapak Ibu juga akan harus mengisi profiling ya di aplikasi e-pengadaan kerja. Jadi nanti kita punya database pengadaan kerja yang secara dinamis. Perubahan-perubahannya Bapak Ibu sendiri yang membuat. Apakah Bapak Ibu ada penambahan BINTEK, ada bukti-bukti sertifikat dari BINTEK, pelatihan apapun, Ibu masukin upload. Ada perubahan jenjang jabatan, perubahan jenjang pangkat, Ibu naikin semua. Jadi yang mengupdate itu Bapak Ibu sendiri. Jadi tanpa harus kita yang memonitor usulan dari daerah. Mana dong data-data dari dinas, data-data baru dari pengadaan kerja. Nah itu nggak perlu lagi nantinya, kita akan langsung lihat database yang ada di pengadaan kerja langsung seperti itu. Jadi untuk profil pengadaan kerja itu tanggung jawab Bapak Ibu sekalian nantinya ke depannya. Jadi update tidak update-nya data itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti kita kembangkan untuk penilaian berupa nanti IKA Perjasi kita wadahi juga, di situ forumnya juga bisa menyampaikan informasi-informasi di pengadaan kerja juga. Itu di luar dari yang siap kerja. Tapi kalau untuk siap kerja, nanti kita dari unit pembina akan coba memfasilitasi untuk kita suratin kepada pusat masa kerja pusdatiknya untuk melakukan sosialisasi, tapi nggak cukup sosialisasi, kalau bisa bentuknya BINTEK lah ya, kalau bisa ya. Karena kalau sosialisasi nanti mereka cukup melalui webinar takutnya. Tapi kalau BINTEK kan kayaknya harus tatap muka ya, harus melalui offline, mungkin dia lebih efektif. Kalau melalui webinar terus diperagakan melalui layar kayaknya kurang menurut saya. Nanti kita kasih masukan Bu, ya dulu ngerti ya kalau salah. Nanti kita kasih masukan, kita berikan surat nanti dari pimpinan kita kepada dua unit terkait ya seperti itu. Mungkin itu aja kalau tanggapan untuk yang tadi akun siap kerja untuk aplikasi siap kerjanya. Kalau untuk yang berikutnya Bapak yang dari tengah yang baju merah. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendru Santo Makoveno. Saya dari Kalimantan Tengah, perwakilan dari Kabupaten Katingan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Kebetulan yang menjadi persoalan kami di Kabupaten Katingan, ya, di Kalimantan Tengah, keterkaitan dengan penempatan tenaga kerja, karena berhubungan ada Pak Yusuf ini. Maka saya bertanya pada siang hari ini. Jadi persoalan kita di Kabupaten Katingan masalah pendapatan tenaga kerja. Kenapa persoalan itu yang menjadi bumerang bagi kami? Untuk Kabupaten Katingan sendiri sebenarnya penyerapan tenaga kerja lokal itu oleh pemberi kerja seperti perusahaan-perusahaan itu sudah banyak, tetapi kita tidak dapat mengakses atau memberi menyatakan mereka itu adalah penyerapan tenaga kerja karena mereka tidak terdaftar di Karir Hub. Nah, untuk juga untuk Karir Hub ini seringkali berubah-ubah. Kemarin itu kan Ayo Kerja, ini berubah lagi jadi Karir Hub. Artinya tempo hari data kami dari Januari sampai Mei sendiri untuk Kabupaten Katingan hilang. Nah, hilang seperti itu karena dirubah lagi aplikasi jadi Karir Hub. Jadi kita bingung, kita kabupaten ini, kita daerah ini dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian. Dan lagi pula di kementerian pun tidak ada regulasi yang memberikan reward and punishment kepada pemberi kerja seperti perusahaan seperti itu loh. Misalnya perusahaan tidak menekankan bahwa tiap pencari kerja itu wajib memiliki angka 1, dia akan dikenakan sanksi. Tidak ada itu, makanya perusahaan itu kokok kaki terus. Benar nggak teman-teman? Benar. Iya, jadi kita juga bingung melapor
IPK kita, penempatan kita, penyerapan tenaga kerja lokal kita, jadi bingung kita seperti apa. Nah coba itu ditekankan di regulasi dari kementerian itu supaya ada reward and punishment itu tadi, undang-undangnya itu biar lebih jelas. Di undang-undang tenaga kerja nomor 13 juga nggak ada itu sanksi-sanksinya. Nah jadi ini seenaknya aja perusahaan-perusahaan itu, oh ini ada lowongan pekerjaan tapi tidak dipersyaratkan AK1. Nah terus yang tadi yang terjadi di kabupaten itu serapan itu banyak. Sedangkan yang dilaporkan di Karir Hub aja untuk pencari kerja itu misalnya kami ada 75. Ternyata penempatan itu ratusan di perusahaan-perusahaan itu setelah kami jemput bola. Nah ini jadi persoalan-persoalan kami dan terus kami kemarin ada jemput bola di perusahaan itu ada sekitar 400 orang. Nah kami mencoba memasukkan itu untuk menjadi pendapatan, serapan pendapatan tidak bisa karena di situ ada aplikasi yang menyatakan ibu kandung, nomor email, nomor handphone untuk mencari kerja itu sendiri. Saya juga udah koordinasi dengan Pak siapa yang di kementerian itu yang mulai aplikasi Pak Pandu ya. Nah, saya coba memohon supaya aplikasi itu dipermudah. Artinya kami jemput bola, kami ambil data nomor handphone kami dari dinas atau email kami dari dinas itu bisa kami akses gitu loh, bukan dari yang personal yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan itu. Kita susah, berapa perusahaan yang ada di daerah-daerah kita. Nah jadi tolong ini diperhatikan oleh pihak kementerian supaya ada regulasi dibuat dan aplikasi-aplikasi ini bisa nyatu selamanya gitu loh, gak usah dirubah-rubah. Setuju nggak teman-teman? Ya seperti itu, mungkin seperti itu. Saya agak keras karena saya juga sering dituntut oleh pimpinan juga. Ya inilah persoalan-persoalan yang memang terjadi di provinsi dan kabupaten kami. Terima kasih. Lebih kurang kami minta maaf. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi saya kurang jelas Pak. Pak siapa Pak tadi dari Kabupaten Katingan Pak ya? Pak Andrew Santo Malkoveno SH. Baik. Terima kasih Pak Andrew atas keluh kesahnya, atas masukannya, atas sarannya ya. Ya kayaknya Pak Wahyu tadi menyarankan ke saya untuk menanggapi Bapak kayaknya nih. Mungkin karena nggak terkait langsung dengan TKM soalnya Pak ya. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan Bu Yuniati tadi dari Kabupaten Bukit Tinggi. Itu sama ya Pak ya, sifatnya keluhan-keluhan dan keluh kesah ya dari kepada instansi kita, instansi pusat dalam hal ini kita kementerian yang selaku yang membuat sistem tenaga kerjaan yaitu Sisnaker yang akan bernama Siap Kerja. Jadi ini Pak. Dulu Pak, saya jelaskan dulu Pak ya. Dulu di Permenaker yang tentang penempatan kerja tahun nomor 7 tahun 2008 itu dulu ada turun-turunannya Pak. Turun-turunannya itu Captain. Dulu ada kewajiban-kewajiban laporan, pertama kewajiban laporan kepada pemberi kerja, kewajiban laporan kepada pencari kerja, laporan kepada penyelenggara kesempatan kerja, laporan kepada perusahaan kerja. Itu ada dulunya semua. Tapi pada saat direvisi menjadi Permenaker 39 tahun 2016 tentang penempatan juga itu sudah disimplifikasi. Akhirnya Captain itu sudah tidak diakui sebagai peraturan terendah dari instansi. Itu harus minimal harus Capman atau Permen. Jadi udah Captain udah enggak. Tapi yang fungsi-fungsi kewajiban ini jadi hilang Pak jadinya pengaturannya. Nah tapi sekarang ini kan lagi ada revisi lagi nih untuk revisi 39 tahun 2016 dan saya termasuk salah satu di dalamnya juga dari tim penyusunnya juga tim membahas. Nanti kita coba Pak sebelum nanti difinalkan Pak kita juga akan mencoba kalau tapi ini karena permen ini saya nggak tahu nanti ada turunan atau tidaknya Capman. Jadi nanti permennya ada lebih teknis Pak jadinya Pak seakan-akan. Jadi nanti banyak yang akan dijabarkan akan dituangkan dalam permen nanti ini ya, untuk yang revisi 39 tahun 2016. Tapi nanti coba saya akan memberikan masukan pada pimpinan, terus pada tim penyusun pokjanya nanti terkait untuk yang revisi tentang penempatan. Nanti ada kewajiban-kewajiban laporan. Tapi kalau untuk pemberian penghargaan Pak, itu sebenarnya sudah ada satu ini Pak, sudah ada satu topik untuk pemberian penghargaan itu untuk yang mereka yang mempekerjakan tenaga kerja khusus Pak, difabel. Itu sudah ada Pak, itu sudah ada pedoman untuk pemberian penghargaannya, pedoman untuk penilaiannya sudah ada. Sampai tiap tahun itu sudah dibikin momen khusus untuk pemberian penghargaan. Itu sudah ada. Tapi kalau untuk mereka-mereka yang telah melakukan pelaporan secara rutin, bagus, segala macam, atau sudah proses penempatannya pun bagus, itu malah belum penghargaan seperti itu. Tapi kalau untuk yang mereka telah mempergunakan kerja difabel untuk keamanan dari undang-undangan difabilitas itu sudah ada Pak, seperti itu.
Nanti coba kita masukkan juga Pak, kalau memang masih bisa diakomodasi oleh pihak pimpinan, nanti coba kita berikan juga untuk istilahnya pemberian harga untuk yang lain-lainnya lagi Pak, seperti itu. Tapi kalau untuk tadi Pak, yang masalah fungsi-fungsi pelaporan penempatan Pak, itu emang saya dengar juga katanya juga ada kilangan-kilangan data dari aplikasi yang dulunya Ayo Tidak Kerja beralih ke Siap Kerja, akhirnya data-data penempatan dari dinas juga hilang, seperti itu. Rekam jejaknya hilang, seperti itu. Tapi nanti coba ini kan masukan sama seperti tadi Bu Yuniati, butuh sosialisasi, butuh bintek untuk bagaimana memfungsikan aplikasi Siap Kerja itu secara maksimal dengan fitur-fiturnya semua dengan satu akun, ya kan? Bahwa Siap Kerja itu ada apa aja fitur-fiturnya, ya meskipun meliputi seluruh dijennya kita. Terus ya fungsi penempatan apa saja yang bisa dipakai di dalam aplikasi Siap Kerja, dan terus akunnya satu harus dibikin, terus kan? Nah itu terus bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsi pelaporannya. Nanti coba akan kita sampaikan bahwa itu harus disampaikan semua oleh dua unit terkait tadi, itu unit pusat pasar kerja maupun pusdatik kita, seperti itu. Nanti coba akan kita fasilitasi Pak ya. Jadi saat ini Bapak keluh kesahnya kita terima dulu, kita tampung, nanti kita sampaikan kepada pimpinan kita. Mungkin itu yang untuk yang kasus yang Bapak sama Ibu tadi. Ada lagi yang mau tanyakan khusus tentang masalah TKM? Bapak yang belakang masih bisa Pak ya? Masih ada waktu 7 menit. Tapi sinyal itunya masuk nggak? Soalnya tadi seperti informasi dari Kim katanya takutnya sensornya harus agak ke tengah tadi ya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya atas nama peserta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau di antara kami peserta ada pertanyaannya yang keluhannya agak kesal kayak gitu. Tapi pada prinsipnya kami di daerah bahwa kementerian itu adalah bapak dari seluruh daerah kabupaten kota. Kami kira-kira mau kesah keluh itu di mana kalau bukan di kementerian. Kami mohon ini jangan diambil hati lah. Ini prinsipnya kami persoalan anggaran dan segala hal. Ya jelas kami akan mengeluh di pusat. Iya, kalau saya sinkronkan antara sambutan dari permisi, kalau sebutkan namanya dan dari mana dulu? Ya, nama saya Adiono. Saya dari Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, Pak. Iya. Saya ini mengingat kembali tadi malam sambutan terakhir kebijakan program Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Kalau saya ikuti itu luar biasa sekali Pak. Sambutan itu luar biasa sekali Pak. Kami di daerah nggak bisa bayangin betapa ikhlasnya Kemenaker mau membangun sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan. Ini kami respon luar biasa Pak. Tapi di satu sisi saya juga kecewa Pak. Kecewanya itu ini Pak, tidak layak dengan pertemuan ini Pak. Seharusnya karena ini Pak gini Pak, kalau memang bahasanya kayak gitu, itu membutuhkan tempat yang luar biasa. Karena suatu keberhasilan itu salah satu nggak jadi karena termasuk lokasinya. Jadi ada teman-teman kita yang nggak ada tempat sendiri, mau taruh HP, mau taruh semua nggak. Ini menurut saya kurang pas. Artinya begini Pak, dari 500 lebih kabupaten kota kita semua diundang. Kalau memang kita mau bangkitkan Indonesia dari sisi ketenagakerjaan, ya yang jelas Pak, kami dari 500 lebih atau berapa ratus yang ada di pengantar kerja ini memang mau betul-betul harus dibina. Nah kalau mau dibina itu memang dari arealnya harus luar biasa. Kalau enggak, uang kita nggak bisa apa-apa Pak. Apalagi persoalan perluasan kesempatan kerja yang kalau saya nggak ingat kita pertemuan ini fokus pada perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Kalau di luar hubungan kerja ini nggak terikat sama sekali.
Kalau di daerah bahkan ini nggak ada gitu. Nah ini mungkin masukan dari kami. Ini Pak saran, mungkin ke depan kalau memang ada program kayak gini ya biar apa ya, biar luas lah. Soalnya saya lihat kalau di apa ya, di bagian Kadin itu istimewa banget Pak. Masalahnya begini Pak, masalahnya Pak, kami yang ada ini Pak, ini ujung tombak yang jatuh bangun di daerah Pak. Tapi Pak, itu kami di daerah itu Pak, itu jabatan politik Pak, semua itu akan habis semua itu Pak. Generasinya gimana Pak? Yang seharusnya menurut saya, kami ini diprioritaskan Pak. Karena yang akan jalan itu ya kami inilah Pak. Ya ini mohon maaf Pak, ini saran ke depan kalau boleh ya kami yang di bawah ini ujung tombak dinas Pak. Jadi kalau memang mau dibina, niatnya memang ikhlas ya, ini diperbaiki dulu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Diono dari Kabupaten Halmahera Utara ya, atas masukan dan keluhannya juga ya. Sebetulnya apa yang menjadi pertanyaan Pak Haryono dan teman-teman tenaga kerja yang sebagian besar tenaga kerja yang ada di ruangan ini sebetulnya menjadi pertanyaan saya juga sebetulnya tadi. Pada saat saya baru keluar dari lift, masih sesi pertama masih berjalan, masih Pak Irwansyah sebagai moderator, saya dari belakang, saya juga kaget baru keluar lift sudah sebanyak orang. Saya ini kelas, angkat saya, kok keluar lift langsung kelas gitu kan? Emang ada lift dalam kelas kan saya gitu takutnya. Kok saya lihat ke belakang panjang banget ya, ke depan tuh panjang sekali gitu kan, sampai hampir moderator dan narasumbernya pun hampir kelihatan di belakang seperti itu kan. Jadi saya mau pertanyakan ini sebenarnya kenapa masalah dan kendalanya di mana dalam penentuan menentukan ruang pertemuannya. Karena saya lihat lantai 5 juga yang terkabit juga besar, ballroom gitu ya, yang terletak dengan rapi dan semua juga terakomodasi untuk bangku dan semuanya mereka kebagian semua sebelum. Tapi untuk yang di sini perbandingannya jauh sekali. Maksudnya ya sempit, panjang, tapi mau lewat itu susah gitu kan. Ini lorong Pak. Nah itu juga pertanyaan saya juga, makanya yang bisa menjawab adalah tim dan panitia antara dari tempat Pak Wahyu itu mungkin yang bisa menjawabnya seperti itu Pak ya. Seperti itu. Kita serahkan kepada narasumber kita untuk meresponnya. Oke, sebelumnya minta maaf dulu Pak, siap salah pokoknya. Jadi kenapa nih tempatnya enggak memadai gitu ya? Sebenarnya ini kalau diceritain dari awal panjang Mas Ian. Intisarinya itu sebenarnya kemarin mau pindah hotel, cuma karena waktu yang tidak memungkinkan, undangan itu kita sudah menunda yang dinas dulu Pak, Waldinas. Jadi kalau ini nanti diganti hotel ditunda lagi, takutnya malah daerah itu ini gimana sih bikin undangan kayak main-main gitu. Makanya udahlah kita bismillah coba di sini, ternyata ya ruangannya yang sebenarnya siap itu satu yang di kabin ya kerja itu yang pengantar kerja di sini. Saya juga baru ini tadi di sini. Jadi kemarin waktu kita survei itu sebenarnya di Bulgin ya, kita belum survei yang sini ya. Jadi mohon maaf Pak, nanti ini buat evaluasi kita juga. Jadi untuk acara depannya insya Allah kita akan persiapkan semaksimal mungkin. Tidak ada drama kayak gini lagi lah. Yang berjanji nanti itu perbaikan PKM juga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya apa yang telah disampaikan, yang telah direspon oleh narasumber kita selaku penyelenggara yang dari kementerian, unit yang terkait terhadap kegiatan ini sudah menyampaikan seperti itu. Jadi kita pun juga harus bisa logo ya, harus bisa menerima dan harus bisa mengikhlaskan untuk yang saat ini ya. Tapi mudah-mudahan untuk next time-nya beliau akan mengakomodasi lagi kalau akan ada acara seperti ini lagi, akan membuat yang lebih baik lagi seperti itu ya. Tidak ada perbedaan-perbedaan antara kita yang fungsional sama yang struktural yang di lantai 5 seperti itu ya. Tapi untuk saat ini kita jadikan keikhlasan kita, kelompokan kita untuk menerima partisipasi dengan keterbatasan yang ada ya, seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini kalau mengingat waktu sudah jam 12 ya, sudah 1 jam setengah kita menjalani sesi yang kedua ini. Sebelum kita melakukan istiqomah ya. Jadi sebelum saya akhiri kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita.
Terima kasih Pak Saudara atas paparannya, atas respon-responnya yang telah diberikan kepada para peserta kita. Dan terima kasih juga kepada para peserta Bapak Ibu sekalian yang telah antusias dan responsif dan aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan sangat-sangat maupun masukan dan keluh kesahnya. Nanti kita akan coba memaksimalkan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian yang sifatnya tadi masalah masukannya seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saat ini nanti Bapak Ibu habis ditutup untuk siang ini, nanti Ibu Bapak ada waktu istirahat 1 jam ya. Nanti jam 13 akan kita sambung lagi untuk sesi ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.